Oke, shalom adik-adik, shalom semuanya, shalom kami, shalom Kak Lona. Oh iya, selamat tahun baru untuk Kak Lona, untuk kami dan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ayo adik-adik semuanya sikap doa. Mama papa yang mendampingi juga sikap doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dapat membuat hati Tuhan senang. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami semua, Tuhan pimpin kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kami kita mau memuji Tuhan nih ya. Iya dong. Udah bersemangat? Semangat. Kalau udah siap? Wah. Adik-adik di rumah sudah siap? Wih, siap. Semuanya sudah siap, sudah bersemangat. Kita mau bilang Kak Mi, kalau Allah kita itu besar, kuat dan perkasa. Betul ya Lona? Yes. Lebih kuat mana sama Kak Lona? Ya Tuhan. Iya, nah Tuhan kita itu besar, kuat dan perkasa. Kita mau nyanyi pujian ini ya, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, kalau Allah kita itu kuat Kak Lona, Kak Mi besar dan perkasa. Jadi nggak ada yang mustahil. Semua Tuhan bisa lakukan. Kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Sungai miliknya Tuhan, ya kan? Ya. Gunung miliknya Tuhan, bintang-bintang Tuhan ciptakan. Karena Tuhan kita itu besar, kuat dan perkasa. Kita mau nyanyi pujian ini lagi ya. Allah besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi ya, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allah miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, wah. Tuhan kita kuat dan perkasa, jadi nggak ada yang mustahil bagi Amin. Tuhan. Nah, kita mau tetap memuji Tuhan ya. Yes, Kak. Ya, lagunya apa ya? Apa lagunya? Apa ya? Lagu pujian untuk Tuhan. Nah, kita mau bilang kalau Tuhan itu besar, ya. Di tengah kita, ada di tengah kita. Tuhan itu besar, bukan di tempat lain, tetapi Tuhan itu besar, ada di tengah kita ya. Kita mau nyanyikan pujian ini, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, jasmatan dan hirangkan.
kita mau memuji Tuhan dulu. Setelah itu kita berdoa dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Kita mau menerima firman Tuhan supaya Tuhan bekerja terus dalam hidup kita. Kita mau bilang kita percaya sama Tuhan Yesus. Gak ada yang seperti Tuhan di bumi ini, gak ada seperti Tuhan dimanapun. Ya, gak ada yang seperti Engkau Tuhan. So
bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang begitu besar, yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang begitu perkasa untuk hidup kami, untuk melindungi kami, untuk menolong kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus jadikan kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya firman Tuhan dapat terus hidup, dapat tumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati Kak Adel yang akan menyampaikan firman, biar firman Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak minta adik-adik semua untuk duduk yang manis, duduk yang baik, dan kita menonton sebuah video dulu tentang mujizat Tuhan Yesus. Berikut ini videonya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Wah, Tuhan Yesus dahsyat ya adik-adik. Dia mampu melakukan banyak hal. Bahkan dia mampu menyediakan makanan untuk 5.000 orang, bahkan lebih loh adik-adik. Tapi kalian tahu gak sih, Tuhan Yesus itu melakukan mujizat itu bukan hanya itu saja, tapi banyak banget mujizat yang Tuhan lakukan. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah aku mengalami mujizat. Siapa di sini yang mengalami mujizatnya Tuhan Yesus? Kalian mengalaminya, pasti adik-adik juga mengalami mujizat Tuhan Yesus. Nah, seperti di video tadi, itu adalah salah satu mujizat yang Tuhan lakukan. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah sumber mujizat.
Ya adik-adik harus percaya itu. Nah, dia juga banyak loh melakukan mujizatnya. Seperti apa sih adik-adik? Seperti menyembuhkan orang yang lumpuh, dia juga meredakan angin ribut, dia juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Pasti adik-adik tahu dong ceritanya. Nah, itu adalah mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dahsyat banget ya Tuhan Yesus itu ya adik-adik. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus selalu percaya kalau dia bisa melakukan apa saja untuk hidup kita, untuk hidup Kak Adel, untuk hidup kalian semuanya. Tuhan Yesus mampu melakukan apa saja. Yang penting adalah kita harus percaya kepadanya. Kita tidak boleh ragu akan kebaikan dia, akan kasih yang Tuhan berikan untuk kita. Kita tidak boleh ragu sama sekali adik-adik ya. Coba deh, kita sebelum lebih jauh lagi mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya, siapa di sini yang menerima mujizat Tuhan Yesus, yang mengalami mujizat Tuhan Yesus? Coba diingat-ingat dulu, apa ya? Apa yang Tuhan Yesus lakukan ya untuk hidupnya kalian, untuk hidupnya Kak Adel? Ayo coba diingat-ingat. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan saat kita sakit. Itu merupakan mujizat loh adik-adik. Itu mujizat yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan pasti banyak lagi yang Tuhan Yesus lakukan untuk hidup kita masing-masing. Nah, yuk, sebelumnya itu kita mau buka Alkitab dulu. Kita buka di Alkitab Markus 5 ayat 56. Nah, Adel bacain ya. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, itu merupakan salah satu iman yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa meskipun menjamah jubahnya saja pasti dia akan sembuh. Nah, sama seperti kita adik-adik, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu yakin kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan untuk hidup kita, itu pasti yang terbaik untuk kita. Nah, Tuhan Yesus melakukan banyak hal untuk hidup kita. Kita disembuhkan, kita diberkati, kita bisa sekolah. Itu merupakan kasih Tuhan untuk hidup kita. Itu merupakan mujizat yang Tuhan lakukan untuk hidup kita. Dan yang penting, kita harus tetap percaya bahwa kita menerima mujizat yang dari Tuhan Yesus. Amin ya teman-teman ya. Amin ya adik-adik semuanya ya. Nah, coba kita renungkan sejenak. Kesulitan terbesar apa yang pernah adik-adik alami? Pada waktu mengalami kesulitan itu, apa yang adik-adik lakukan? Apa ya kesulitan yang terbesar yang kita alami ya? Saat pandemi, awal-awal pandemi, sekolah kita online. Tapi semuanya berjalan dengan baik sampai saat ini. Ada sekarang yang sudah pada mulai masuk lagi, mulai normal lagi sekolahnya. Itu semuanya bisa kita lewati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di pihak kita ya adik-adik semuanya. Dan kita harus tetap percaya kepadanya. Nah, ingat nggak adik-adik? Kalau usaha kita terbatas dan kadang-kadang kita atau orang lain tidak mampu mengatasi kesulitan kita. Mencatat Tuhan Yesus sanggup mengatasi berbagai persoalan karena Dia adalah sumber mujizat untuk hidup kita. Amin ya adik-adik ya. Biar kita sama-sama belajar untuk terus percaya kepada Dia, untuk terus memiliki iman kepada Dia, bahwa Dia adalah sumber mujizat kita dan kita akan mengalami mujizat yang Dia berikan untuk hidup kita. Amin ya teman-teman ya. Terus aku membacakan ayat hafalan, tapi sebelum ayat hafalan kita berdoa dulu ya adik-adik semuanya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pelajaran hari ini yang sudah Engkau bagikan Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber mujizat kami Tuhan, dan kami sudah menerima mujizat yang daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Engkau juga Tuhan yang memberikan mujizat-mujizat baru Tuhan yang akan kami dapatkan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan mendapatkan kesehatan, kami akan mendapatkan berkat yang baru Tuhan yang hanya daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dan kami akan menerima Tuhan, menerima rencana-rencana yang terbaik Tuhan yang Kau berikan untuk hidup kami, dan kami akan menerima juga Tuhan janji-Mu Tuhan akan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami
serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, sekarang kakak mau membacakan untuk ayat hafalannya ya adik-adik. Ayat hafalannya di kelas balita dan sampai kelas kecil itu di Mazmur 9 ayat 1 yang bagian A. Bunyinya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Lalu untuk kelas besar sampai kelas remaja terdapat di Ibrani 13 ayat 8. Bunyinya, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ingat, harus dihafalkan ya, biar kita semuanya tetap mendapatkan poin. Nah, itu saja dari Kak Adel. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bisa menguatkan iman kita supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita ya. Tapi sebelumnya pengumumannya untuk adik-adik ayat hafalannya tadi yang sudah disampaikan, yang sudah ada, jangan lupa ya untuk dihafalkan. Terus tunggu waktu video call-nya ya. Nah, oke, kita akan berdoa, kita akan menaikkan pujian ini lagi. Aku percaya Tuhan itu ajaib. Aku percaya Tuhan ku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan ku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun Ya, mari kita semua sikap doa, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami, semuanya berjalan dengan lancar. Bapa, biarlah pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar dapat terus tertanam dalam hati kami, dapat bertumbuh, bahkan berbuah, dan bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus, terus ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, terus berikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, menyertai kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jagai bangsa kami ini. Untuk setiap pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang berkati pekerjaannya, Tuhan yang terus pimpin orang tua kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk guru-guru gereja anak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang terus memberkati, Tuhan yang terus pimpin kakak-kakak kami untuk terus mau setia melayani Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk guru kami di sekolah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang mendidik kami, yang membimbing kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah kami, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Masa depannya, cita-citanya, sekolahnya, semua yang diperlukan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Tuhan yang pimpin setiap pemimpin yang ada di gereja, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai orang tua kami, guru gereja anak, semuanya Tuhan, semua pelayan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kita akan berdoa, kita akan menaikkan doa Bapak kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Selamat hari Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat